golongkan dengan golongan pengikut-pengikut Nabi yang senantiasa benar, tidak berdusta. Yang pertama. Yang kedua, wa iyyakum wal kadzib atau wa iyyakum wal kizba. Takutilah olehmu, hati-hatilah kamu, janganlah kamu sampai kizib, sampai berdusta. Baik dusta ucapannya, dusta janjinya, dusta atau bohong perbuatannya, bohong niatannya. Fa innal kizba yahdi ilal fujur. Karena sesungguhnya dari berbohong itu yahdi ilal fujur, akan mendorong kamu berbuat yang jahat. Karena apabila seseorang sudah berani berbuat bohong, apabila seorang sudah berani berkata yang bohong, apabila seorang sudah ada niatan-niatan yang bohong dalam hatinya, maka dia akan didorong berbuat yang jahat lagi, berkembang. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya perbuatan yang jahat dilakukan akibat dari dusta tadi, menuju atau mendorong diseret dia ke dalam azab ilan nar, ke azab neraka nanti. Wa ma yazalur rajulu yakzib. Dan apabila senantiasa orang-orang itu terus berdusta dalam segala hal, wa yataharral kizba, dan terus-menerus dia berdusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, hingga Allah tulis, Allah catat dia menjadi orang yang kadzab, orang-orang yang suka berdusta. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, ini hadis sahih ini diriwayatkan oleh Muslim tentang dusta dan benar. Jadi kalau kita buka bab dusta, berarti juga sekalian bab yang benar. Jadi dua bab ini yang tidak bisa dipisahkan dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, sebelum kita lanjut pembahasan ini, kalau kita lihat hadisnya di sini, atas riwayat daripada Ibnu Mas'ud juga, i'tabirul munafiqa bisalasin, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza ahada ghadara. Ketahuilah olehmu ada 3 sifat orang yang munafik. Yang pertama, apabila dia berbicara sering dusta, sering bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia janji sering berbeda, enggak sama janjinya. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dipercaya lalu dia cederai. Apabila dipercaya lalu dia khianati. Apabila dia bersumpah lalu dia khianati. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Di dalam surat At-Taubah, At-Taubah tadi 75, 76, 77 ditambah dengan 78. Coba diperhatikan. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang-orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia kepadanya, pasti kami akan bersedekah. Ada sebagian orang yang janjinya sama Allah. Ini sama Allah, ada sama Allah, ada sama manusia, ada sama diri sendiri. Dia janji sama Allah. Nah, ayat ini di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dulu ada seorang yang bernama Sa'labah. Ada orang yang bernama Sa'labah. Hidupnya memang susah, miskin sekali, tapi rajin beribadah, rajin ke masjid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudara sekalian, sesekali dia jamaahnya ketinggalan dulu. Karena dia jamaahnya ketinggalan terus, ditanya, ya Rasulullah atau ya
Sa'labah, kenapa kamu ketinggalan melulu? Ya Rasulullah, saya punya jubah satu. Jadi kalau orang Arab itu pakainya jubah ya, dari atas sampai ke bawah itu apa namanya sih ya, jubah atau apa namanya biasanya Tuhan? Gamis, ya. Saya punya gamis satu, jadi istri saya begitu awal waktu dia mau sholat duluan. Akhirnya saya nunggu dulu dia sholat. Kalau dia udah sholat baru saya pakai untuk berjamaah. Saking apa? Saking susahnya. Saking miskinnya punya baju satu dipakai buat sholat sama istrinya juga sama dia. Ya udah kalau begitu, ya Rasul maklum. Dia datang sedikit agak terlambat, Lalu pada satu saat dia memohon kepada Rasul. Ya Rasul, engkau demi Allah, engkau adalah seorang nabi yang diutus Allah. Yang kalau berdoa pasti diijabah. Oleh karena itu aku berdoa, mohon doakan aku ya Allah, ya Rasul, agar Allah berikan aku rezeki yang banyak, agar aku bisa berjamaah dengan engkau. Apa kata Rasul? Cilakalah wahai Sa'labah, belum tentu. Syukuri aja yang ada dulu. Belum tentu kalau banyak itu kamu bisa bersyukur. Mungkin aja karena banyak itu nanti kamu jadi lupa sama niatan kamu. Oh enggak ya Rasul, saya pasti ingat sama Rasul. Kalau Allah kasih saya rezeki, saya akan rajin beribadah. Kata siapa, Wan? Kata Sa'labah. Lalu, saudara-saudara sekalian, beberapa kali dia meminta di hadapan Rasul. Rasul masih belum doain. Nanti dulu Sa'labah, sabar. Ya, jalani apa yang ada dulu. Nanti kamu nggak kuat kalau dikasih rezeki banyak. Sumpah lagi, Wan. Demi Allah ya Rasul, engkau seorang nabi yang disuruh yang benar. Aku akan berjanji, aku akan benar. Aku akan taati perintah-perintah Allah nantinya. Karena sudah beberapa kali Rasul pesan betul, hai Sa'labah, hati-hati ya. Lalu didoakan sama Nabi, lalu dikasih satu ekor domba yang sedang hamil, Wan. Dikasih satu domba yang hamil, cepat sekali berkembangnya, saudara. Sekali beranak 8. Nah, kalau beranak 2 lama-lama, Wan. 8, 6, 7. Ya, dengan izin Allah sekali melahirkan. Berapa sih dia 6 bulan melahirkan lagi 8, 6 bulan yang itu lahir lagi. Dalam waktu beberapa tahun dia sudah kerepotan kenang ngurus hingga dia pindah, bukan di kota Madinah tinggalnya, di pinggir kota Madinah. Secaranya dia tinggal di sana, dia hanya bisa sholat zuhur aja sama sholat asar. Sholat subuh pagi-pagi dia udah mau buka itu, udah mau ngembala kambing. Pertama cuma ditinggalin sholat yang lain, zuhur sama asar masih bisa. Lama-lama lagi, hilang lagi, sampai zuhur sama asar juga enggak sholat bersama Rasul. Rasul tanyakan, mana ini nggak tahu ya Rasul, dia sudah pindah, nggak tinggal dekat dari Madinah lagi, dia sudah jauh di pinggir kota Madinah. Nah, itu Sa'labah hanya pada saat orang yang kembali dari Madinah lewat rumah atau tempat dia bikin peternakan itu, dia nanya, bagaimana kabarnya orang Madinah, apa yang Rasul sampaikan, terus dia jagawan. Dia jaga kabar itu bukan dengan datang berjamaah, tapi melalui orang lain yang melintasi jalan yang sengaja dia tunggu di situ agar dia bisa mendapatkan kabar dari Rasul. Pertama hanya itu, kemudian Jumat masih dilakukan. Masih Jumat dia masih biasa. Lama-lama makin banyak kambingnya, sampai dalam riwayat itu kalau kita lihat itu di Padang itu udah ribuan kambingnya yang punya pemiliknya adalah. Akhirnya Jumatan juga nggak bisa dia sholat saking repotnya. Lalu Rasul sering bertanya bagaimana kabarnya Sa'labah. Begitu sayang Rasulullah SAW. Tahu Rasul, tapi tetap dia bertanya kepada orang-orang yang melewati perkampungan di mana tinggalnya Sa'labah, di mana berternaknya Sa'labah. Ya Rasul, dia makin kaya sekarang.
Mungkin kambingnya udah ribuan, mungkin dia sibuk Rasul. Cilaka kalau begitu Salabah. Benar apa yang dikatakan cilaka Salabah. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu Rasul utus 2 orang untuk mengambil zakatnya. Satu diutus kepada seorang yang namanya Bani Salim, dekat dengan tinggalnya dekat Salabah. Ketika utusan Nabi datang kepada Salabah, kamu diutus sama Nabi, mana suratnya? Pakai tanya surat, Wan? Ya, ada. Administrasi dulu sudah ada. Jadi petugas penerima pajak, pengambil pajak itu sudah ada suratnya. Ini dibacakan surat itu. Kalau gitu benar engkau adalah petugas dari Rasul. Tetapi mohon maaf, kalau kamu diutusnya berapa tempat? 2 tempat. Sama kamu sama ke sebelah ini, kampung yang sebelah. Ya udahlah ke kampung sebelah aja, ntar aku belakangan. Masih nawar juga, Wan? Tidak langsung dikasih ya. Sahabat yang diutus tadi pindahlah dia ke Bani Salim. Setelah dia datang di sana, saya dapat perintah dari Rasul untuk mengambil zakat. Kemudian dilihatlah saudara-saudara sekalian semua diperiksa. Nah, zakatnya ini ditentukan. Artinya kalau kambing yang biasa berapa ekor. Setelah ditentukan begitu, dia masuk ke rumah, kemudian dia panggil pembantunya, itu yang dari Bani Salim, dia ambil tuh domba-domba yang bagus, Bang. Dibawalah di hadapan penerima pajak tadi, penerima zakat tadi. Kata penerima zakat, demi Allah, aku tidak diperintahkan untuk mengambil yang bagus-bagus sesuai dengan perhitungan yang Rasul ajarkan. Sebenarnya bukan yang ini yang dikeluarkan zakatnya, yang ini yang biasa. Enggak, saya ikhlas, saya reda, karena saya semua ini dari Allah, maka beberapa ekor yang bagus, saya tidak apa-apa, masih ada lebih banyak lagi yang bagus, yang gemuk-gemuk di tempat lain yang saya punya. Kata orang yang dari Bani Salim. Dibawalah itu beberapa ekor, mampir lagi sesuai dengan janjinya si Sa'labah. Di hadapan Sa'labah dijelaskan, ini zakat dari Bani Salim. Tetapi apa yang dikatakan Bani Sa'labah? Kalau begitu dia orang baik. Sudahlah, nggak usah kau minta lagi sama aku. Nanti aku yang langsung bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia nggak percaya, Wan. Ya, itu Sa'labah. Saking pelitnya, hitung-hitungan dia. Nanti dah, kalau begitu saya hitung-hitung dulu, nanti kamu balik lagi kemari. Padahal memang dia niatnya nggak mau, ya. Karena memang dia nggak mau, pelit bakhil dia, alasan aja. Besok udah balik lagi atau 2 hari, nanti saya hitung dulu. Padahal yang berhak menghitung itu bukan Sa'labah, petugas yang Rasul sudah ajarkan bagaimana cara menghitung zakat. Baik zakat domba, zakat emas, zakat perak, zakat makanan, korma, gandum, dan sebagainya. Bukan yang punya rumah yang menghitung, kan. Nah itu, ternyata dia tidak berikan juga. Akhirnya cerita singkatnya, sampai Rasul begitu mendengar, itu apa, sampailah utusan itu, belum dia bicara Rasul sudah bilang cilaka Sa'labah, cilaka Sa'labah 3 kali, ya, sehingga sahabat-sahabat yang lain merasa sedih, kasihan, sebab apa yang Rasul katakan itu pasti terjadi, Wan. Walaupun Rasul belum tanya itu apa namanya petugas pajak tadi, tapi Rasul sudah tahu cilaka Sa'labah, cilaka Sa'labah. Silakan duduk. Itu utusan sambil membawa, ya Rasul, laporan kerja kami ini zakat yang diberikan oleh Bani Salim yang kau perintahkan, yang adapun yang saya minta ke Sa'labah sama sekali ia tidak mau memberikan, dia mohon waktu untuk dihitung dulu. Rasul mengatakan cilaka Sa'labah, cilaka Sa'labah. Akhirnya saudara-saudara sekalian, udah. Berita cerita Sa'labah cilaka apa yang kata Rasul itu menyebar. Ya, sampai saudara-saudara sekalian, orang yang dari Madinah mau pulang lagi ke kampungnya lewat, ketemu Sa'labah lagi di kandang kambing, kan? Sa'labah, Rasul tadi di depan kami semua di depan orang banyak, kau dikatakan cilaka sama Rasul. Cilaka engkau, hai Sa'labah, cilaka engkau, hai Sa'labah.
Sudah viral kalau bahasa sekarang, kau adalah orang-orang yang termasuk golongan orang yang cilaka. Lalu selama mendengar kata itu, saudara-saudara sekalian, dia merasa cemas juga, takut juga.